got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang vektor. Jadi di sini kita disuruh menentukan apakah ini merupakan ruang vektor, yaitu di dalam soal terdapat himpunan semua triple bilangan real x, y, z dengan operasi x, y, z ditambah x aksen, y aksen, z aksen. Hasilnya menjadi x ditambah x aksen, y ditambah y aksen, z ditambah x aksen. Jadi ini yang dijumlahkan itu pada anggota dengan posisi yang sama. Ini x dengan x, y dengan y, z dengan z. Dan untuk operasi yang kedua yaitu k dikali x, y, z hasilnya menjadi kx, y, z. Jadi yang dikalikan dengan k itu hanya x nya saja. Dan di sini saya menggunakan S sebagai nama himpunannya, yaitu terdiri dari A, B, C, dengan A, B, C itu sebagai bilangan real. Nah, di sini saya akan menggunakan A, B, C sebagai anggota dari himpunan S, dan KL itu anggota himpunan bilangan real. Jadi di sini bisa kita tuliskan A itu terdiri dari A1, A2, A3, B yaitu B1, B2, B3, dan C itu C1, C2, C3. Jadi untuk agar kita mengetahui apakah itu ruang vektor atau bukan, yaitu harus memenuhi 10 aksioma. Jadi jika tidak memenuhi ke-10 itu, maka tidak bisa kita sebut sebagai ruang vektor. Jadi yang pertama yaitu akan dibuktikan apakah A plus B itu anggota himpunan S. Di sini bisa kita tuliskan A ditambah B yaitu A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Jadi untuk penulisannya itu sesuai dengan operasi yang telah ditentukan pada soal. Jadi ini x, y, z. Di sini karena saya menggunakan A, maka saya tuliskan A1, A2, A3. Begitu juga untuk yang B, B1, B2, dan B3. Lalu setelah dijumlahkan maka akan berubah menjadi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, dan A3 ditambah B3, yang hasil akhirnya menjadi A ditambah B merupakan anggota himpunan S. Jadi jika kedua bilangan real dijumlahkan maka hasilnya menjadi bilangan real juga. Setelah aksioma A1 terpenuhi, maka kita lanjut untuk aksioma kedua, yaitu akan dibuktikan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B itu hasilnya menjadi A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3. Hasilnya menjadi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Nah, setelah itu kita balik, yaitu menjadi B1 ditambah A1, B2 ditambah A2, dan B3 ditambah A3, dimana hasilnya kemudian menjadi B1, B2, B3 ditambah A1, A2, A3, dan hasil akhirnya menjadi B ditambah A. Jadi B1, B2, B3 itu menjadi B, dan A1, A2, A3 menjadi A. Dan kita lanjut untuk aksioma ketiga, yaitu akan dibuktikan A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi A ditambah B ditambah C itu A menjadi A1, A2, A3, dan B ditambah C itu menjadi B1 ditambah C1, B2 ditambah C2, B3 ditambah C3. Dan hasilnya menjadi A1 ditambah B1 ditambah C1, A2 ditambah B2 ditambah C2, A3 ditambah B3 ditambah C3. Kemudian
Hasil berikutnya menjadi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3 dijumlahkan dengan C1, C2, dan C3. Maka hasil akhirnya akan menjadi A ditambah B ditambah C. Jadi yang di dalam kurung ini menjadi A ditambah B, dan sebelumnya itu yang di dalam kurung itu B ditambah C. Nah, jadi di sini sudah berhasil terbukti A ditambah dalam kurung B ditambah C itu hasilnya sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Setelah itu kita lanjut untuk aksioma keempat, yaitu pilih 0 anggota himpunan S, yaitu 0 itu beranggotakan 0, 0, 0, dan akan dibuktikan A ditambah 0 itu 0 ditambah A dan A. Untuk yang pertama yaitu A ditambah 0 sama dengan 0 plus A. Di sini A menjadi A1, A2, dan A3 ditambah 0. 0 ini menjadi 0, 0, 0. Setelah dijumlahkan maka hasilnya menjadi A1 ditambah 0, A2 ditambah 0, A3 ditambah 0. Selanjutnya yaitu 0 ditambah A1, ini dibalik posisinya, yang semulanya A3 tambah 0, A2 tambah 0, A1 tambah 0. Ini menjadi kebalikannya, 0 ditambah A1, 0 ditambah A2, 0 ditambah A3. Hasilnya menjadi 0, 0, 0 ditambah A1, A2, A3, dan hasil akhirnya menjadi 0 ditambah A. Kemudian yang kedua yaitu A ditambah 0 sama dengan A1 ditambah A2, A3 yang didapatkan dari A ditambahkan dengan 0, 0, 0 yang didapatkan dari 0. Hasil akhirnya yaitu menjadi A1, A2, A3 atau disebut dengan A. Dari sini bisa dibuktikan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, kemudian sama dengan A. Nah, setelah itu kita lanjut untuk aksioma yang kelima, yaitu dimana pilih negatif A merupakan anggota himpunan S, yaitu negatif kita itu negatif A1, negatif A2, dan negatif A3. Dari sini kita akan membuktikan apakah A ditambah negatif kita itu ditambah negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Yang pertama yaitu A ditambah negatif A, dimana A itu A1, A2, A3, dan negatif A itu negatif A1, negatif A2, negatif A3. Setelah dijumlahkan antara A1, A2, A3 dijumlahkan dengan negatif A1, negatif A2, dan negatif A3, hasilnya menjadi A1 ditambah negatif A1, kemudian A2 ditambah negatif A2, A3 ditambah negatif A3, hasilnya menjadi negatif A1 ditambah A1, negatif A2 ditambah A2, negatif A3 ditambah A3. Kemudian hasilnya menjadi negatif A1, negatif A2, negatif A3 ditambah dengan A1, A2, A3, hasilnya menjadi negatif A ditambah A. Selanjutnya yaitu A ditambah negatif A menjadi A1, A2, A3 dijumlahkan dengan negatif A, negatif A1, negatif A2, negatif A3, hasilnya menjadi A1 ditambah negatif A1, A2 ditambah negatif A2, A3 ditambah negatif A3, hasilnya yaitu 0, 0, 0. Nah, dari sini bisa kita buktikan bahwa A ditambah negatif kita itu negatif A itu sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Lanjut untuk aksioma yang keenam, yaitu KA anggota himpunan S. Di sini KA yaitu menjadi K, A-nya berubah menjadi A1, A2, A3. Nah, setelah dikalikan
Maka jika sesuai dengan operasi pada pertanyaan yang diberikan, jika K dikali XYZ hasilnya KXYZ, maka pada pembuktian aksioma ke-6 ini K dikali dengan A1, A2, A3 hasilnya menjadi KA1, A2, dan A3. Nah, karena A1, A2, A3 itu menjadi A, maka di sini hasil akhirnya menjadi K A anggota himpunan S. Jadi sudah terbukti untuk aksioma yang ke-6. Untuk aksioma yang ke-7 yaitu akan dibuktikan K dikali A ditambah B hasilnya menjadi KA ditambah KB. Baik, langsung saja K dikali A ditambah B hasilnya menjadi K dikali A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Hasilnya menjadi K dikali A1, A2, A3 ditambah K dikali B1, B2, B3. Setelah dikalikan, maka ini K A1, A2, A3 menjadi KA, dan K dikali B1, B2, B3 itu menjadi KB. Maka hasil penjumlahan dari KA dan KB seperti ini penulisannya. Setelah aksioma 7 berhasil kita buktikan, maka lanjut untuk pembuktian aksioma ke-8, dimana akan dibuktikan K ditambah L dikalikan dengan A hasilnya sama dengan KA ditambah LA. Dari sini K ditambah L dikalikan dengan A, maka hasilnya menjadi K ditambah L dikalikan ini A menjadi A1, A2, A3. Setelah dikalikan sesuai dengan operasi pada pertanyaan, maka yang dikalikan itu hanya K plus L dengan A1 nya saja. Hasilnya menjadi KA1 ditambah LA1, A2, A3. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini, KA1, A2, A3 ditambah LA1, 0, 0. Nah, jadi jika seperti ini maka itu tidak sesuai dengan KA ditambah LA. Maka dari sini kita bisa buktikan bahwa himpunan S itu bukan merupakan ruang vektor. Karena untuk KA dan LA sendiri itu seharusnya hasilnya menjadi KA1, A2, dan A3 ditambah LA1 ditambah hasil akhirnya itu menjadi LA1, A2, dan A3. Sementara untuk pembuktian pada aksioma ke-8 ini hasil akhirnya menjadi KA1, A2, A3 ditambah LA1, 0, 0. Maka tidak sesuai dengan hasil dari KA ditambah dengan LA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.